hari Minggu. Selamat datang ke ibadah online kita pada minggu ini. Mari kita satukan hati kita. Kita akan memuji menyembah Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk pagi yang indah. Kami masih boleh bersama-sama bangun daripada tidur kami ya Tuhan. Kami masih boleh menikmati hari ini ya Tuhan. Kami boleh menikmati hari-Mu Tuhan. Kami percaya apapun yang terjadi di luar ini, apapun yang terjadi di dunia ini, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau Tuhan yang sangat baik bagi kami. Terima kasih untuk segala pengorbanan-Mu ya Tuhan. Berkatilah ibadah kami pada pagi hari ini. Kami serahkan semua ibadah ini ke dalam tangan-Mu dari awal pertengahan hingga pada akhirnya ya Tuhan. Biarlah Engkau yang beracara di tengah-tengah kami. Hadirat-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Kami telah mengucap syukur. Haleluya.
setiap hati kami Tuhan. Diam di hati
Kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu, buat segala kebaikan-Mu. Kau sangat baik. Terima kasih. Kami mengucap syukur kepada-Mu lebih lagi, Tuhan. Biarlah kami membawa persembahan kami kepada-Mu. Biarlah kami naikkan ucapan syukur kami bagi-Mu, Tuhan. Terima kasih untuk segala pengorbanan-Mu. Terima kasih, Tuhan. Mari kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih, Tuhan. Kasih setia-Mu tak pernah habis dalam hidup kami. Kau sangat baik, Kau teramat baik, Tuhan. Dengan apa kami balas semua kebaikan? Kau sangat baik bagi kami. Thank you, Jesus. You're so good to me. You are so good. You are good.
worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here. You are here, moving in our midst. I worship
Selamat pagi kepada kita semua yang hadir bersama-sama pada pagi hari ini. Dan sebelum kita terus dalam acara kita, mari kita bersama-sama persiapkan diri pribadi kita di hadapan Tuhan bersama, dan kita bersama-sama memuji Tuhan pada pagi ini, karena Tuhan adalah Tuhan yang setia di dalam kehidupan kita bersama. Selama dalam beberapa minggu ini kita masih di dalam tempat kita masing-masing, baik di rumah kita, dan kita tahu walau bagaimanapun keadaan yang ada sekarang ini, kita percaya Tuhan akan menolongkan kita di dalam masa ke semasa. Dan terlebih dulu saya mengalu-alukan kedatangan semua kita juga yang hadir bersama pada pagi hari ini, yang menonton di dalam online kita pada pagi ini. Dan saya percaya kita semua mempersiapkan diri pribadi kita untuk merenungkan juga firman Tuhan. Dan terlebih dulu kita akan persiapkan diri kita bersama-sama mengambilkan uang persembahan kita, seperti mana yang diberitahu kepada kita semua pada masa-masa yang lalu. Dan kita sudah tekan bagaimana kita dapat bersama-sama memberi online, baik seperti mana yang kami persiapkan kepada kita bersama pada pagi ini di atas screen kita bersama. Kita bersama-sama persiapkan diri kita memberi bersama pada pagi ini, dan biarlah Tuhan akan bercampur tangan di dalam acara kita. Dan biarlah setiap diri pribadi kita memberi dengan hati yang tenang dan hati yang rela untuk bersama-sama menolong pekerjaan Tuhan. Dan mari kita bersama berdoa. Saya bawa kita di dalam doa. Haleluya Bapa, kami bersyukur kepadamu karena kebaikan-Mu. Kami bersyukur Engkau bersama dengan kami sepanjang minggu yang lalu sampai pada pagi hari ini. Kami berdoa Bapa, kami menyerahkan persiapan kami pada pagi ini. Baik kami bersiap memberi kembali kepada Engkau apa yang ada dengan kami. Dan kami tahu Engkau sudah memberkatikan setiap diri pribadi kami dengan berbagai-bagai cara. Dan Engkau berkatikan kami dengan baik kami menerima daripada apa hasil dari pekerjaan kami. Pada pagi ini kami siap memberikan kembali kepada-Mu Bapa. Dan kami percaya dalam kami memberi Tuhan, kami percaya Engkau berkatikan semua keluarga demi keluarga. Berkatikan mereka yang di dalam bisnis mereka, dan berkatikan mereka yang bersama-sama melakukan tugas mereka masing-masing Bapa dengan berbagai-bagai cara. Engkau bersama dengan semua Bapa, dan biarlah uang persembahan yang kami beri pada pagi hari ini kami pergunakan untuk pekerjaan-Mu di mana-mana pun pada masa-masa yang akan datang ini. Biarlah lewat uang persembahan ini Bapa, dan kami akan bersama-sama diberkati. Dan biarlah semua keluarga demi keluarga akan terus menerima berkat yang kelimpahan di hadapan-Mu Bapa. Haleluya Bapa, berkati kami dan berkati Tuhan kami, dan berkati juga sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Dan biarlah Engkau menolong hamba-Mu yang berbicara pada pagi ini, dan biarlah dia akan bersama-sama berbicara sesuai dengan apa yang Engkau sudah beri dan apa yang dia sudah persiapkan untuk mendorongkan jemaat-jemaat Tuhan pada pagi ini Bapa. Berkati semua dan berkatilah hamba-Mu, dan kami semua akan bersama-sama siap untuk melihat daripada online kami pada pagi ini. Dan berkati umat-umat Tuhan di seluruhnya, dan berkati anak-anak Tuhan yang di rumah mereka masing-masing juga Bapa. Engkau bersama dengan mereka. Haleluya Bapa, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon semuanya ini. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang kukasihi di dalam nama Tuhan. Apa kabar pada hari ini saudara? Sehat? Saya berharap setiap kita sentiasa sehat di dalam pimpinannya Tuhan.
Karena kita percaya bahwa Tuhan sentiasa melindungi, menjaga, memelihara kita dalam setiap keadaan apapun. Karena Tuhan kita itu baik dan Tuhan kita itu tidak terbatas dimanapun kita berada. Tuhan sentiasa memelihara kita, saudara. Nah, jadi saudara-saudari yang kukasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini ada sesuatu hal yang baru yang harus kita perhatikan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Jadi saudara, pada hari ini kita akan belajar melalui Ibrani 10 ayat 19 sehingga 25. Mari kita sama-sama buka dalam Alkitab kita, dimanapun kita berada. Mari kita sama-sama lihat di dalam Ibrani 10 ayat 19 sehingga 25. Ayat 19 sehingga 25 berbicara sedemikian. Jadi saudara-saudara, kita sekarang dengan penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus oleh darah Yesus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tirai, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam agung sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita berpegang teguh pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab ia yang menjanjikannya setia. Marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam perbuatan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati, terlebih lagi sementara kamu melihat hari Tuhan semakin mendekat. Dan jadi saudara-saudari yang kukasihi di dalam nama Tuhan, firman Tuhan ini cukup jelas. Berapa hal yang harus kita perhatikan, dalam beberapa hal yang harus kita praktekkan dalam kehidupan kita, yang harus kita pelajari sebagai orang-orang yang percaya, saudara. Nah, sesuai dengan teks yang kita baca sebentar tadi, tema khotbah saya pada hari ini adalah tetap mendekat diri kepada Allah dan taat dan setia dalam ibadah. Tetap mendekatkan diri kepada Allah dengan taat dan setia dalam ibadah kita, saudara. Nah, surat Ibrani dituliskan untuk menguatkan iman orang Kristen yang sedang mengalami penderitaan dan tantangan yang hebat dari ajaran sesat serta ketidaktaatan mereka kepada Allah. Penulis Ibrani menekankan 3 hal yang harus kita perhatikan pada hari ini, saudara. Ya, pertama itu adalah berbicara mengenai Yesus adalah Allah, lebih besar kuasanya dibandingkan nabi-nabi yang ada dalam kitab Perjanjian Lama. Dan yang kedua adalah Yesus adalah imam, lebih besar kuasanya dari imam-imam yang ada di dalam kitab Perjanjian Lama. Dan yang ketiga adalah dalam Yesus orang yang percaya diselamatkan dari dosa, ketakutan, dan kematian, saudara. Nah, jadi 3 hal ini adalah hal yang penting yang dibicarakan di dalam kitab ini, dalam teks ini, saudara. Nah, judul kecil petikan ini adalah ketekunan, ya, yaitu sesuatu ajakan kepada setiap pembaca dengan mendengar firman ini untuk beriman teguh kepada Yesus Kristus sahaja dan melakukan perbuatan yang benar, kesungguhan dalam beribadah kepadanya, saudara. Nah, di dalam ayat 19 hingga 21 berbicara mengenai Yesus adalah pembuka jalan yang baru dan seorang imam besar. Yesus adalah pembuka jalan yang baru dan seorang imam yang besar, saudara. Dulu orang Israel tidak memiliki izinan langsung ke ruang Maha Kudus. Mereka harus diwakili oleh imam besar dengan membawa persembahan korban, dan itu hanya dilakukan sekali setahun sahaja, saudara. Nah, jadi kita boleh lihat itu dibicarakan di dalam Ibrani 9 ayat 7. Ya. Tetapi melalui kematian Yesus di kayu salib, maka Yesus telah menjadi imam besar yang mempersembahkan tubuh darahnya sebagai persembahan korban yang sempurna untuk selamanya, saudara. Ya. Tuhan itu sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Ya. Sehingga jalan baru ini telah tersedia bagi kita, saudara. Ya. Jika dulu manusia tidak dapat secara langsung bertemu dengan hadirat Allah,
Tetapi di dalam Yesus Kristus, setiap orang yang percaya dapat secara langsung mendekat dirinya kepada Tuhan dalam hadiratnya, saudara. Tuhan sendiri yang melakukan, Tuhan sendiri yang membuka jalan bagi setiap kita, saudara. Karena Tuhan itu sungguh baik dalam kehidupan kita. Ya. Dan juga di ayat 22 sehingga 23 berbicara menghadap Allah dengan keyakinan iman yang teguh. Menghadap Allah dengan keyakinan iman yang teguh, saudara. Nah, iman percaya kepada Yesus Kristus harus dipegang teguh. Jangan sampai lepas, karena pada akhir zaman nama kita akan tertulis pada kitab kehidupan, saudara. Mari kita tetap berdiri teguh dalam iman percaya kita pada Tuhan. Ya. Agar terawat dan terjaga perlu ada ketaatan ibadah kita kepadanya, saudara. Ya. Kalau bangsa Israel dahulu tidak bisa langsung masuk ke ruang Maha Kudus dan hanya diwakili oleh imam besar, itu cuma setahun sekali, saudara. Sekarang kita harus menghargai jalan yang baru yang Tuhan berikan langsung, ya. Tuhan itu baik dalam kehidupan kita, ya. Yang hidup dengan cara terus-menerus mendekat pada Allah. Ya. Kita tidak boleh sampai lupa untuk beribadah, saudara. Jangan kita pernah meninggalkan ibadah kita. Bahayanya, saudara, ketika kita begitu sibuk dalam dunia sekarang ini, sehingga kita melupakan bahagian kita dengan Tuhan. Bahagian yang penting adalah hubungan yang intim dengan Tuhan. Hubungan kita, waktu kita dengan Tuhan, saudara. Ya. Ketika kita terlalu sibuk bekerja, kuliah, bergaul, mengurus kehendak kedagingan kita sendiri, memikir keadaan-keadaan yang ada, ya, sehingga kita tidak punya waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Nah, berartinya kita telah menyia-nyiakan anugerah yang sudah Tuhan sediakan bagi kita, saudara. Ya. Bila hal ini terjadi dalam kehidupan kita, mari, saudara, kita harus berubah selagi kita mempunyai waktu yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Jangan pernah sia-siakan waktumu, saudara. Ya. Mungkin selama ini kita sibuk bekerja dan sibuk memikir hal-hal dunia ini, saudara. Dan pada hari ini Tuhan memberi kita waktu yang panjang untuk menjalani waktu bersama Tuhan. Dan jadi, saudara, berikanlah waktumu kepada Tuhan pada hari ini dan seterusnya. Sediakanlah waktu untuk menghampiri Allah setiap hari, saudara. Dan di tengah-tengah kesibukan kita, meskipun kita sibuk berbagai apapun yang telah terjadi, berikanlah waktu kepada Tuhan. Luangkan waktu kepada Tuhan, saudara. Jangan hanya memikir keadaan kita saja, tetapi percaya Tuhan sentiasa membuka jalan bagi setiap kita. Dan sentiasa memberi waktu dan beribadah kepada Tuhan, saudara. Ya. Tuhan Yesus sudah memberi kemudahan bagi kita untuk menghadap kepada Allah. Ya. Tuhan telah sediakan mengorbankan nyawanya untuk kita, saudara, agar kita bisa menghampirinya. Ya. Namun kemudahan itu berjaya yang sesudah diberikan oleh Yesus bukan berarti membuat kita boleh sembarangan mendekat kepada Allah. Ya. Setiap kali beribadah, kita mendekat kepada Allah dengan kudus di tempat yang maha kudus. Karena itu kita harus mendekat dengan hati nurani yang bersih, saudara. Ya. Hati nurani yang bersih artinya tidak munafik, tidak memiliki akar pahit, ya, tidak memiliki pikiran-pikiran yang tidak benar di hadapan Tuhan, ya, melainkan dengan penuh kasih terhadap dan sesama kita, saudara. Dan itu dijelaskan ayat 23, saudara. Ya. Mari kita terus-menerus memegang erat pengakuan, pengharapan tanpa goyang, saudara. Kita berdiri teguh dalam apapun keadaan. Karena Dia yang telah menjanjikan adalah setia, saudara. Ya. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang setia. Tidak seperti manusia. Ya, kadang-kadang kita mengingkari janji kita.
Tetapi Tuhan tidak pernah sekalipun mengingkari janjinya. Makanya saudara, dalam ibadah kita, disitulah kita dapat melihat dan bertanya kepada Tuhan. Dan saya percaya janji Tuhan pasti digenapi sesuai dengan waktu Tuhan, bukan waktu kita, saudara. Karena Tuhan tahu, indah pada waktunya Tuhan pasti menolong, bekerja dalam kehidupan kita. Karena waktu-waktunya Tuhan indah setiap waktunya, saudara. Dan jadi saudara-saudari yang kukasih di dalam nama Tuhan, jangan kita sampai terlepas dari setiap apa yang kita imani, saudara. Ya. Jangan kita sampai melepaskan diri dari apa yang kita imani, saudara. Kita harus tetap berpegang teguh pada iman yang tidak dapat dikendurkan oleh apapun. Kita harus berpegang teguh pada iman kita yang tidak pernah digoyangkan dalam keadaan apapun. Kita harus belajar melihat pada janji Tuhan, yaitu Allah yang setia. Ya. Kita bukan pada situasi keliling kita, tetapi Tuhan sentiasa memberi janjinya yang luar biasa dalam kehidupan kita. Jadi saudara-saudari yang kukasih dalam nama Tuhan, di dalam ayat 24 hingga 25 juga berbicara, saling memperhatikan, saling mendorong dan kasih, dan jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih, dan jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, saudara. Nah, perhatikan, dan cinta kasih adalah kebutuhan setiap manusia. Perhatian dan cinta kasih adalah kebutuhan setiap manusia, saudara. Orang Kristen hidup bukan untuk kepentingan diri sendiri, melainkan juga untuk kepentingan orang lain, saudara. Itu tujuan kita. Ya. Sikap hidup orang Kristen haruslah memancarkan kasih Kristus yang ada di dalam kehidupan kita. Kepedulian dan kebaikan haruslah menyentuh manusia. Ya, sehingga dengan demikian kita bisa memperkenalkan Yesus adalah kasih yang setia, kasih yang taat, kasih yang luar biasa, yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Ya. Tentu tidaklah cukup ibadah dilakukan, saudara, dengan tugas praktek mengasihi orang lain. Kita juga harus beribadah bersama dengan keluarga kita, ya, bersama dengan siapapun, meskipun itu secara pribadi, beribadah dengan Tuhan, saudara. Ambil waktumu beribadah kepada Tuhan kita. Dan pada ayat 24 dikatakan, kita juga harus saling menerus memperhatikan antara saudara seiman sebagai alat untuk menguatkan dan dikuatkan dalam memegang erat pengakuan dan pengharapan kita. Ya. Dunia ini penuh dengan orang-orang yang mempunyai sikap-sikap yang berbagai jenis, saudara. Namun kita mempunyai tugas kekristenan kita untuk saling membagikan, saling membangkitkan, saling mengasihi di antara satu sama lain, saudara. Seringkali sepatah kata pujian atau terima kasih atau penghargaan dapat menguatkan seseorang. Jika kita memberi pengharapan, memberi kasih, ucapan kepada orang lain, pasti mereka merasakan sukacita, merasakan gembira. Dan kita sebagai orang-orang yang benar harus memberitakan kasih Tuhan, saudara. Tidak akan saling memperhatikan untuk membangkitkan kasih dan perbuatan baik tidak akan tercapai apabila kita menjauhkan diri daripada pertemuan ibadah kita, saudara. Nah, ini berbicara bukan hanya sekadar kita beribadah di gedung, tetapi ini secara beribadah pribadi maupun secara berkeluarga, saudara. Sebaliknya kita harus menasehati satu dengan yang lain, saudara. Siapapun itu, ibadah orang Kristen bukan hanya memiliki aspek vertikal, ya, kita dengan Allah, tetapi aspek horizontal, ya,
Itu adalah kita dengan saudara seiman kita. Kita perlu saling membangun karena kita adalah tubuh Kristus, saudara. Saya ulang. Kita perlu saling membangun karena kita adalah tubuh Kristus. Jadi saudara, ini menjadi dasar bagi kita untuk merefleksikan hidup kita yang mau memperhatikan sesama saudara. Ya. Marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam pekerjaan kasih dan dalam pekerjaan yang baik. Itu dijelaskan di dalam ayat yang ke-24 saudara. Ya. Bagaimana dengan community kita saat ini saudara? Ya. Apakah persekutuan kita dipenuhi dengan keindahan dan kuasa Allah atau justru sebaliknya? Ya. Kita lebih sering bertengkar di antara sesama pelayan dan tidak pernah ada campur tangan kuasa Allah dalam pelayanan kita saudara. Bagaimana kita lihat keadaan-keadaan pada sekarang, ya, maupun itu hamba Tuhan siapapun saudara, ya, kita saling bertengkar satu dengan lain. Tetapi Yesus berbicara bahwa kita harus saling bekerja sama dalam ibadah kita, dalam apapun. Ya, kita harus perhatikan sebaik-baiknya saudara setiap firman Tuhan ini. Ya, jangan hanya memikir keadaan kita saja, jangan memikir kemahuan kita sendiri saja, tetapi kita harus memikir apakah kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Ya. Bila kedua hal itu terjadi memang ada dalam community kita, segera minta ampun kepada Tuhan dan minta Tuhan memulihkan keadaan persekutuan kita saudara. Minta agar Tuhan memberi kita kuasa untuk membangun persekutuan yang indah di mata Tuhan, manis dan penuh dengan kasih mesra dengan saudara-saudari kita seiman. Minta agar Tuhan juga campur tangan, campur kuasanya dalam persekutuan kita dan memberi pertumbuhan kepada kita setiap kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang penuh dengan kuasa. Sehingga dalam setiap ibadah kita saudara, dalam setiap komsel kita, dalam setiap beribadah bersama keluarga kita, ada mujizat, kesembuhan, kelepasan, dan perkara-perkara yang besar terjadi di dalam setiap ibadah kita saudara. Percaya bahwa Tuhan pasti bekerja, namun kita harus benar di hadapan Tuhan. Di tengah kondisi dunia yang semakin sulit yang telah kita alami pada saat ini saudara, kita perlu bersikap seperti Daud. Kita belajar daripada Daud juga saudara. Ia membangun kepercayaan diri, membangun kekuatan diri pada Tuhan. Sakit hati, menangis, marah dan sebagainya tidak menyelesaikan masalah saudara. Daud membangun kepercayaan diri dengan 3 hal yang harus kita perhatikan, yang harus kita pelajari pada hari ini saudara. Yang pertama apa yang dilakukan adalah beribadah kepada Tuhan. Beribadah kepada Tuhan saudara. Ini adalah tindakan Daud yang pertama. Dalam ibadah ia menemukan kekuatan bagi dirinya saudara. Ya. Ibadah adalah cara yang terbaik untuk membangun kekuatan diri kita dan iman kita saudara. Ya. Orang Kristen yang mula-mula harta mereka dirampas, mereka ditangkap, ya, mereka disengsarain. Dan kitab Kisah Para Rasul menceritakan dalam situasi, dalam keadaan yang tersepit dan sukar yang mereka alami, mereka tetap setia, tekun berkumpul beribadah bersama-sama saudara. Itu yang terjadi terhadap mereka. Namun bagaimana diri kita pada hari ini saudara? Apakah kita masih memberi waktu kita beribadah dengan Tuhan bersama keluarga kita? Ataupun di sebaliknya saudara? Ibadah menjadi gaya hidup mereka saudara pada saat itu. Kita dinasihati saudara untuk jangan undur atau lalai dalam ibadah kita bersama-sama. Yang dicatat di dalam ayat yang ke-25 saudara. Yesus berkata, 2-3 orang berkumpul, dia ada. Matius 18 ayat 20. Jadi saudara, temukanlah kekuatan baru yang luar biasa di dalam ibadah kita.
Yesus hadir di dalamnya saudara. Ada kuasa yang dahsyat dalam ibadah kita. Jangan mengabaikannya saudara. Ibadah kita bersama Tuhan. Biarlah hubungan kita dengan Tuhan sentiasa dipelihara dalam ibadah kita saudara. Dan kedua, Daud melakukan berdoa dan bertanya dengan Tuhan. Dalam setiap ibadah kita, kita harus juga berdoa dan bertanya dengan Tuhan, saudara. Jauh lebih baik, jauh lebih besar berharap kepada Tuhan daripada manusia. Ya. Dalam Mazmur 118 ayat 8, saudara. Jauh lebih baik berharap kepada Tuhan daripada manusia. Hanya dengan kuasa nama Tuhan Yesus, kemenangan akan diperoleh kita, saudara. Jika Anda sedang dihimpit oleh berbagai masalah, berdoalah. Carilah Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam ibadahmu, saudara. Cari Tuhan, saudara. Berdoakan secara khusus persoalan dan kebutuhan kita. Tanyakanlah kepada Tuhan apa dan bagaimana tindakan kita, saudara. Apa yang kita perlu lakukan. Anda pasti mendapat kekuatan dan keberanian daripada hikmat-Nya. Anda menemukan kuasa Tuhan dan solusinya, saudara. Dan itu hanya pada Tuhan saja. Dan yang ketiga, apa yang dilakukan yang dapat kita pelajari dari Daud, saudara. Dia membaca firman Tuhan. Ya. Membaca firman Tuhan, saudara. Di dalam Mazmur 119 ayat 98 sehingga 100. Nah, di dalam Mazmur 119 ayat 98 sehingga 100 berkata, "Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu padaku, aku lebih berakal, budi dan pada semua pengajaranku, sebab perintah-perintahmu kurenungkan, aku lebih mengerti dan pada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu." Firman Allah menyegarkan hati kita dan jiwa kita, saudara. Membangkitkan semangat dan harapan, dan Daud menemukan kekuatan dan penghiburan sehingga imannya tidak lemah dalam kesulitan apapun. Sebaliknya, ia memperoleh kemenangan yang luar biasa dan berkat yang besar daripada Tuhan, saudara. Ya. Keberanian, kekuatan untuk mengatasi semua rintangan datangnya dari Tuhan saja. Dan Tuhan adalah sumber kita untuk segala-galanya, saudara. Pentingnya sentiasa membangun persekutuan kita dengan Tuhan, saudara. Pentingnya sentiasa membangun persekutuan kita dengan Tuhan terus-menerus. Ya. Kita tahu bahwa tanpa hubungan yang intim dengan Roh Kudus, sebenarnya kita adalah kosong. Ya. Tidak ada apa-apa, saudara. Itu sebabnya gereja kita sangat mendorong supaya jemaat bisa membangun persekutuan yang intim dengan Tuhan, melakukan renungan firman Tuhan yang bagaikan kepada setiap jemaat, ya. Dengan firman Tuhan yang dibagikan setiap jemaat setiap pagi ataupun sehari-harinya, itu dapat mendorong kita agar kita mengambil waktu untuk beribadah bersama dengan Tuhan. Tetapi saudara, sebenarnya untuk sebuah pertumbuhan rohani yang sehat, kuat, serta konsisten, kita tidak cukup hanya sekedar bersekutu dengan Tuhan satu kali, saudara. Ya. Melainkan kita harus melakukan dengan konsisten sebagai saat bersekutu dengan Tuhan. Ya, setiap saat bersekutu dengan Tuhan, saudara. Ya, tidak cukup hanya sekali sahaja dalam kehidupan kita. Ya, secara jasmani, saudara, sahaja kita bisa makan satu kali dalam satu hari, tetapi kekuatan tubuh kita tidak akan bisa maksimalnya jika kita bandingkan kalau kita makan 3 kali sehari, saudara. Oleh sebab itu, bagaimana mungkin kita bisa memikir bahwa roh kita bisa kuat kalau kita hanya memberi makanan rohani kita 1 kali sehari sahaja, saudara. Ya.
Kita perlu memberi makanan rohani kita setidaknya 3 kali sehari, sama seperti kita memberi makan secara jasmani kita, saudara ya. Jadi saudara yang kasih dalam nama Tuhan, ya, kita bisa melihat Tuhan Yesus teladan yang sempurna bagi kita semua. Bagaimana ia terus-menerus membangun hubungan intim dengan Bapa di surga. Pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, Tuhan Yesus sudah duduk diam di bawah kaki Tuhan. Siang hari dia tengah-tengah kesibukannya melayani orang-orang yang membutuhkan mujizatnya. Tuhan Yesus melepaskan diri dari keramaian dan datang kembali kepada Tuhan. Dan malam hari ketika kebanyakan orang sudah tidur, saudara, Tuhan Yesus menyediakan waktu khusus untuk bersekutu dengan Tuhan, saudara. Nah, kita harus menteladani apa yang telah dilakukan Tuhan. Ya. Begitu juga dengan kehidupan Daud, saudara. Dikatakan dalam Alkitab bahwa 7 kali dalam sehari Daud memuji Tuhan. Ini artinya Daud memiliki persekutuan yang konsisten dan teguh dan terus-menerus dengan Tuhan, saudara. Demikian juga dengan Daniel. Kita dapat pelajari dengan hamba ini juga. Dia beribadah 3 kali sehari, saudara. Dia berlutut berdoa serta memuji Tuhan. Tidak heran jika orang-orang benar yang dipakai Tuhan luar biasa untuk memiliki kehidupan rohani yang kuat, mantap dengan penuh kuasa Tuhan. Karena Tuhan menyertai mereka, bagi mereka yang sentiasa memberi waktu dan sentiasa taat dan setia kepada Tuhan kita. Itu sebabnya mengapa pentingnya sekali bagi kita, saudara, untuk terus-menerus membangun persekutuan yang intim dengan Tuhan. Ya. Namun halangan yang terjadi banyak kehidupan kita sehari-hari pada saat ini. Seringkali kita lupa bersekutu dengan Tuhan saat kita sudah disibukkan dengan berbagai macam hal yang harus kita kerjakan sepanjang hari, saudara. Itu sebabnya saat ini, saudara, renungan firman Tuhan untuk mengingat kita supaya sentiasa membangun persekutuan yang intim dengan Tuhan terus-menerus sepanjang hari, sepanjang waktu, saudara. Dengan adanya renungan firman Tuhan setiap pagi, siang, dan malam ini, maka kita akan terus mendorong, membangun persekutuan yang intim, kuat, dan konsisten dengan Tuhan. Sehingga sikap kerohanian kita semakin lama semakin dibangunkan dan dikuatkan untuk melakukan segala hal-hal yang besar bagi kemuliaan nama Tuhan, saudara. Dan pada hari ini, saudara, mari kita konsisten dalam ibadah kita. Bukan hanya sekadar ketika kita datang beribadah di gedung, ya, di gereja kita. Dimanapun kita berada, kita bisa beribadah, saudara, bersama keluarga kita. Meskipun itu secara pribadi. Karena tidak ada yang terbatas bagi pekerjaan Tuhan, bagi Yesus kita. Ya. Apapun kondisi yang terjadi, jangan pernah kalah dan jangan pernah mengundur diri, tapi sentiasa setia dan berdiri teguh dalam setiap ibadah kita. Dan pada hari ini waktumu sangat panjang, dan pergunakanlah waktu itu, saudara. Mungkin selama ini kita sibuk bekerja dan sibuk dan sebagainya, banyak alasan yang kita katakan bahwa saya sibuk bekerja, letih dan sebagainya. Dan pada hari ini, saudara, apakah kita memberi waktu kita kepada Tuhan? Jadi saudara-saudari yang kukasihi di dalam nama Tuhan, sebagai kesimpulan dalam kehidupan kita pada hari ini, bagaimana dengan ibadah kita saat ini, saudara? Dan tanya pada diri kita sendiri, adakah kita semakin tekun mengadakan ibadah bersama dengan keluarga kita, atau justru sebaliknya? Adakah kita mulai menjauhkan diri dari ibadah kita? Jika itu sedang kita alami, renungkanlah kembali, saudara. Ibadah itu mengandungi janji keselamatan kita. Atau adakah kita mulai mengundur diri dari ibadah karena sikap hati kita yang tidak benar?
Mintalah kepada Tuhan supaya kuasa kedagingan yang ada di hati kita terpatah oleh pedang roh dan firman Tuhan yang berkuasa. Selanjutnya saudara, mari dorong dan bawa diri dalam ibadah kita. Karena hanya lewat ibadah kita akan semakin memiliki persekutuan yang kuat dengan Tuhan. Hanya beribadah dengan Tuhan, kita menjalani hubungan yang kuat dan intim dengan Tuhan kita. Jadi saudara, pergunakanlah waktumu. Yang ada ini, yang Tuhan berikan ini saudara, pergunakanlah dengan sebaiknya di dalam ibadahmu, dalam Tuhan kita. Jadi saudara, pada hari ini kita dapat belajar bahwa tetap mendekat diri kepada Allah dengan taat dan setia dalam ibadahmu. Jadi saudara, sebagai orang yang percaya, jangan pernah berhenti untuk beribadah, menjalani hubungan dengan Tuhan. Karena Tuhan sentiasa bersama dengan kita, menyertai kita. Dan bagi kita saudara, buka dan berikanlah waktumu bersama Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan bekerja dengan luar biasa. Tuhan akan melakukan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Pokoknya percaya dan tetap setia dalam setiap ibadah kita dalam Tuhan. Baiklah saudara, kiranya kita diberkati daripada firman Tuhan. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dan sebelum kita menutup ibadah kita saudara, mari kita berdoa. Haleluya. Bapa kami yang ada di sorga, Tuhan yang baik dan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kami sangat bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang telah Kau berikan bagi setiap kami. Kami bisa bersama-sama beribadah bersama keluarga kami. Kami tahu Tuhan, bukannya semua itu kekuatan kami, tetapi datangnya itu dari sumber kekuatan kami adalah Yesus Kristus yang memberi kami kemampuan dan segalanya. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah Kau memimpin setiap jemaat yang ada. Biarlah firman Tuhan yang mereka dengar itu akan menjadi kekuatan mereka. Dan tidak cukup hanya mendengar, biarlah bagi setiap kami akan menjadi pelaku firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami pada hari ini. Engkau berkati mereka Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu sentiasa memberi mereka kekuatan dan sentiasa memberi perlindungan bagi mereka. Dan Engkau terus memberkati, melindungi mereka dan pelihara dan beri mereka kesehatan yang baik sehingga mereka dapat menjalani hari-hari mereka dalam pimpinan-Mu Bapa. Dan kami berdoa, biarlah mereka sentiasa memberi waktu beribadah dengan Tuhan. Biarlah pekerjaan-Mu, kuasa-Mu terjadi dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang berkuasa, dan Tuhan yang tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, dan terima kasih Roh Kudus. Ini doa kami. Mari kita sama-sama bagi anak-anak yang percaya katakan amin, amin, haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Siapa diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini, boleh lambaikan tangan semua. Haleluya. Kita percaya Tuhan kita ajaib. Amin. Genap jiwa dan pengharapan, rencana-Mu Tuhan, Kau raja atasku. Mari kita katakan, Kau yang layak ditinggikan. Ajar Kau Tuhan, ajar Kau
terbaik, kau terbaik yang ku besar mulia, tak berbanding perjuanganmu Tuhan, Kau bagiku. Berat jiwa dan pengharapan tak ku serahkan, Kau raja atasku. Mari semua kita katakan, yang Kau yang layak ditinggikan. Raja Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, Raja berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Raja Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, Raja berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, mari kita tepuk tangan Tuhan kita. Hey! Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Yesus. Hey! Mari semua kita katakan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, Raja berkuasa, memerintah selamanya. Raja kemuliaan, agung dan perkasa, kuasa, memerintah selamanya. Yesus, katakan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, kuasa, memerintah selamanya. Yesus, Raja mulia, mari semua kita katakan, Raja mulia. Mari berikan puji yang mulia bagi Tuhan kita. Haleluya. Ya, sekali lagi saya datang bersama-sama di depan kita semua, dimanapun setiap diri pribadi kita yang menonton di dalam online kita. Sebelum kita terus keluar daripada tempat ini, dan saya katakan terima kasih kepada hamba Tuhan yang sudah berbicara, bawakan kita daripada firman Tuhan pada pagi ini. Dan terima kasih, saya percaya Tuhan akan berkati semua kita lewat firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan sebentar tadi. Dan biarlah semua kita terus bersama-sama dikuatkan, diteguhkan di dalam iman kita bersama pada pagi hari ini. Saudara, sebelum kita menutup acara kita dengan doa, saya mendorongkan semua kita, biarlah kita terus tetap berdoa. Kita berdoa menyerahkan keadaan-keadaan yang ada pada saat ini. Dan kita berdoa juga, kita menyerahkan mereka yang sedang dalam kesedihan, dan juga mereka yang masih di dalam
hospital pada masa ini mengalami sakit COVID-19 ini. Dan biarlah mereka akan bersama-sama tetap setia, tetap bersama-sama melihat Tuhan dan berdoa di dalam masa ke semasa. Saudara, terima kasih kita dapat menonton pada pagi ini di dalam kita lihat daripada online kita. Dan sekali lagi saya katakan terima kasih kepada anggota tim yang bawa kita dalam pujian, dan Tuhan berkati semua kita dimanapun kita berada bersama. Dan seterusnya mari kita menutup acara kebaktian kita dengan doa. Mari kita berdoa. Saya bawa kita di dalam doa. Sekali lagi kami datang kepadamu pada pagi hari ini Bapa. Kami bersyukur kami dapat bersama-sama sudah merenungkan firman-Mu. Dan kami tahu firman-Mu itu mendorongkan semua kami. Biarlah lewat firman-Mu pada pagi hari ini supaya kami dapat bersama-sama diberkati, dan kami semua akan terus melihat Engkau dan memandang Engkau, tetap setia kepada Engkau dalam kehidupan kami hari demi hari Bapa. Tuhan, kami berdoa, kami menyerahkan hamba-Mu yang sudah berbicara, dan biarlah Engkau berkati dia dan seterusnya dalam masa ke semasa. Dan berkati juga anak-anak Tuhan yang ada di seluruhnya, di mana-mana pun pada pagi hari ini, baik yang dalam kelemahan mereka, yang dalam kesakitan mereka Bapa, dan Engkau bersama dengan mereka, dan Engkau kuatkan mereka, Engkau teguhkan mereka supaya mereka tetap setia akan Engkau, dan mereka akan tetap memuji Engkau dan menyembah Engkau senantiasa dalam kehidupan mereka. Dan Tuhan, kami berdoa, kami menyerahkan negara kami ke dalam tangan Engkau, dan biarlah Engkau menolongkan setiap mereka yang memimpin, dan supaya mereka dapat memimpin negara kami dengan sesuai kehendak Engkau sendiri Bapa. Dan apapun yang mereka lakukan, biarlah dapat bersama-sama melakukan tanggung jawab selaku pemimpin pada masa ini, dan supaya kami dapat melihat negara kami menjadi satu negara yang dapat menyelesaikan semua apapun yang berlaku pada saat-saat yang ada ini. Haleluya Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau berkati semua kami dimanapun setiap diri pribadi kami berada, dan kami percaya Tuhan akan naungi kami. Tuhan akan membubusikan setiap keluarga demi keluarga. Haleluya Bapa, kami bersyukur. Inilah doa kami pada pagi hari ini. Berkati semua kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon semuanya ini. Amin.